Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum tentang ikhtiar dan tawakal. Dalam firman Allah sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tetapi sebelum kita urai lebih lanjut, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu ikhtiar dan apa itu tawakal. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh dengan menempuh jalan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang berlaku dalam bidang yang diusahakan, dengan disertai doa kepada Allah agar usahanya itu berhasil. Dalam ikhtiar terkandung pesan takwa, yakni bagaimana kita menuntaskan masalah dengan mempertimbangkan pertama-tama apa yang baik menurut Islam dan kemudian menjadikannya sebagai pilihan apapun konsekuensinya dan meskipun tidak populer atau terasa berat. Al-Quran Surat Yusuf ayat 87 yang artinya, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dari ayat di atas bahwa jelas sekali kalau ikhtiar itu begitu penting bagi kita, karena untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah tawakal. Tawakal secara bahasa berarti bersandar atau mempercayai diri. Dalam agama, tawakal adalah sikap bersandar dan mempercayakan diri kepada Allah atau menyerahkan sepenuhnya hasil ikhtiar tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah ditunaikan sholat, maka berterbalah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Banyak kasus yang terjadi di sekitar kita, seperti banyak caleg atau calon bupati yang menjadi stres, bahkan menjadi salah satu penghuni rumah sakit jiwa karena gagal mewujudkan harapan mereka. Inilah bukti jika ikhtiar tanpa diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ikhtiar dan tawakal, maka harus ada doa, karena doa tanpa usaha adalah omong kosong, sedangkan usaha tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Banyak yang merasa bisa melakukan tanpa bantuan orang lain, itu saja sudah merupakan bagian dari arogan. Apalagi jika sudah menghapuskan doa dalam kamus usahanya, maka dia sudah tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Putus asa bukan hal yang dilarang, namun jangan sampai seorang terbuai dan terjerumus dalam keputusasaan hingga dia lupa untuk bangkit kembali dan membangun kembali harapan-harapan baru dan lebih berusaha lagi. Rasulullah SAW juga pernah mengalami keputusasaan, namun beliau langsung bangkit dari keputusasaannya. Ingat, keberhasilan orang bukan dilihat dari berapa banyak dia berhasil, tapi dilihat dari berapa banyak dia bangkit dari kegagalannya. Sebuah harapan pasti bagi umat Islam saat ini adalah persatuan. Saat ini bukan era mencari celah perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tapi sekarang waktunya mencari benang persamaan, bersatu, menyamakan langkah, karena musuh-musuh Islam kini telah menyerang umat Islam, dan kita harus bersatu bahu-membahu membela agama Allah. Inilah harapan suci yang akan terwujud jika semua berikhtiar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.